Bapak, saudara-saudara, dan anak-anak yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam program Doa Malam. Mari kita membuka dengan doa. Ya Allah, kami berkumpul di sekitar sabda-Mu. Kami ingin mendengarkan maknanya, dan kami ingin mengalami perjalanan dalam hidup sehari-hari yang dicerahi oleh sabda-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami mau mendengar. Amin. Kita akan membaca dari Yesaya pasal 1 ayat 2 hingga 4, lalu ayat 15 hingga 20. Saya memilih membaca kali ini dari bahasa Indonesia sehari-hari. Demikian. Dengarlah hai langit, perhatikanlah hai bumi. Tuhan berkata, anak-anak yang telah kuasuh memberontak terhadap aku. Sapi mengenal pemiliknya, keledai mengenal tempat makannya yang disediakan tuannya, tetapi umatku Israel tidak. Mereka tidak memahaminya. Celakalah kamu, bangsa yang berdosa, orang-orang yang bejat dan jahat. Kamu telah terjerumus oleh dosa-dosamu. Kamu telah menolak Tuhan dan membelakangi Allah Maha Suci yang harus kamu sembah. Ayat 15. Apabila kamu mengangkat tanganmu untuk berdoa, aku tak mau memperhatikan. Tak peduli berapa banyak doamu, aku tak mau mendengarkannya. Sebab dengan tanganmu, kamu telah banyak membunuh. Basuhlah dirimu sampai bersih. Hentikanlah semua kejahatan yang kamu lakukan itu. Ya, jangan lagi berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Tegakkanlah keadilan dan berantaslah penindasan. Berilah kepada yatim piatu hak mereka, dan belalah perkara para janda. Tuhan berkata, mari kita bereskan perkara ini. Meskipun kamu merah lembayung karena dosa-dosamu, kamu akan kubasuh menjadi putih bersih seperti kapas. Meskipun dosa-dosamu banyak dan berat, kamu akan kuampuni sepenuhnya. Meskipun dosa-dosamu, maaf, kalau kamu mau taat kepadaku, kamu akan menikmati semua yang baik yang dihasilkan negerimu. Tetapi kalau kamu melawan aku, kamu akan mati dalam perang. Aku Tuhan telah berbicara. Nah, saudara-saudara sekalian, ada satu pepatah. Hari panas, lupa kacang akan kulitnya. Ketidaksetiaan umat digambarkan oleh Yesaya di sini dengan menggunakan citra relasi anak dengan orang tuanya. Israel digambarkan sebagai anak yang lupa akan orang tua yang telah membesarkan dan mengasuhnya, dan anak itu memberontak terhadap orang tuanya. Kalau lembu dan keledai dilihat lebih baik karena keduanya mengenal pemiliknya dan yang memberi makan, di sini Israel seperti anak yang tidak peduli kepada orang tuanya. Israel pada waktu itu digambarkan sebagai bangsa yang berdosa, syarat kesalahan, keturunan yang jahat, dan anak-anak yang berlaku buruk. Mereka juga meninggalkan, menista, dan membelakangi Allah sebagai orang tua mereka. Dan keadaan ini rupanya berlangsung selama pemerintahan 4 raja berturut-turut, yaitu Raja Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Keempat ayat pertama yang kita baca ini menggambarkan betapa parahnya keadaan umat yang telah mengabaikan Tuhan. Anak-anak yang telah mengabaikan orang tua mereka. Orang tua yang mengasuh, yang merawat, dan yang melindungi anak-anak itu. Seperti kata pepatah lama, hari panas, lupa kacang akan kulitnya, yang saya kutip sebagai judul. Gambaran dari dunia pertanian yang akrab dengan perawatan hasil bumi. Waktu petani menjemur hasil panen kacang-kacangan, diterik matahari, kulitnya dapat pecah, kulit kacang itu dapat pecah, dan isinya meloncat meninggalkan kulit itu kosong. Dan pepatah itu lazim dipergunakan untuk menggambarkan anak yang tidak peduli dan melupakan orang tuanya, atau orang yang melupakan pembimbing dan pengasuhnya. Waktu umat takut akan hukum Tuhan,
Yang terjadi pada umumnya adalah mereka buru-buru memohon ampun kepada Tuhan dengan cara mempersembahkan kurban yang banyak dengan maksud agar Tuhan mengampuni mereka, agar hati Tuhan dilunakkan, luluh melihat banyaknya persembahan mereka. Dan apa jawab Tuhan melalui Yesaya? Untuk apa membawa persembahan seperti itu, yang seperti itu? Persembahan yang tidak sungguh dan baunya menjijikkan, ibadah-ibadah dan perayaan yang penuh kejahatan. Semua itu menjadi beban bagiku, kata Allah. Aku lelah menanggungnya, sementara tanganmu penuh dengan darah. Apa yang Allah kehendaki bila umatnya serius hendak bertobat? Ayat 16-20 menggambarkan hal itu, atau 15-20 menggambarkan hal itu. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Sulit itu mengendalikan orang kejam, tapi adalah bagian dari panggilan kita juga. Belalah hak anak-anak yatim piatu dan perjuangkan perkara janda-janda. Lalu Tuhan mengatakan, bila itu semua yang terjadi, meskipun kamu merah lembayung karena dosa-dosamu, kamu akan kubasuh menjadi putih bersih seperti kapas. Meskipun dosa-dosamu banyak dan berat, kamu akan kuampuni sepenuhnya. Kalau kamu mau taat kepadaku, kamu akan menikmati semua yang baik yang dihasilkan negerimu. Tapi kalau kamu melawan aku, kamu akan mati dalam perang. Aku, Tuhan, telah berbicara. Allah menghendaki ketulusan. Allah menghendaki kemurnian niat, bukan kepura-puraan dalam ibadah dan doa-doa umat. Allah menghendaki perubahan perilaku, bukan korban dan persembahan yang seolah-olah dapat menjadi kompensasi atau ganti rugi kepada Tuhan atas dosa-dosa yang telah dilakukan umat, atau semacam imbalan dari umat bagi pengampunan yang diharapkan akan diberikan oleh Tuhan. Allah menghendaki agar peribadahan dilakukan dengan tulus dan bukan sekedar ekspresi kepura-puraan atau semacam suap kepada Tuhan. Membaik-baiki Tuhan setelah umat berbuat banyak sekali dosa dan kejahatan. Nah, saudaraku, semoga ibadah-ibadah dan doa-doa kita bukan sekedar ritus-ritus kepura-puraan atau sekedar kebiasaan yang kalau tidak dilakukan menimbulkan rasa tidak lengkap, atau dilakukan dengan pola pikir semacam suap menyuap. Sebab yang dikehendaki Allah ialah perubahan perilaku yang sungguh-sungguh mendasar. Allah mengatakan, kalau kalian serius, sungguh-sungguh mau bertobat kepadaku, maka inilah yang harus kalian lakukan. Hentikan semua tindakan jahat kalian. Mulai sekarang, belajarlah berbuat baik. Wujudkan keadilan dalam perilaku dan tindakan kalian. Tidak cukup hanya mengurus perubahan diri sendiri, tapi juga perlu turut memperjuangkan kepentingan orang lain, masyarakat, dengan berusaha mengendalikan orang kejam, memperjuangkan hak anak-anak yatim dan janda-janda. Dengan perkataan lain, berjuanglah, belalah, berpihaklah pada orang-orang kecil. Sebab dengan demikian, kalian mencerminkan orang tua kalian, bukan justru melupakan Allah yang digambarkan sebagai orang tua kalian. Jangan sampai lupa kacang akan kulitnya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami ingin melakukan kehendak-Mu. Kami ingin terus belajar dengan sungguh-sungguh dan tulus untuk peduli, untuk bela rasa, untuk turut berjuang menegakkan kebenaran, keadilan, serta damai sejahtera dalam hidup sehari-hari berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat sebagai ekspresi ibadah kami kepadamu. Tolonglah kami ya Allah, agar kami berani melakukan hal-hal konkret semacam itu sebagai wujud ibadah kami kepadamu, bukan hanya disibukkan oleh ritus-ritus doa dan ibadah formal kami,
tapi kami berani melangkah keluar dari lingkaran ritus ke dalam dunia aksi, dunia nyata, melakukan sesuatu secara nyata sebagai konsekuensi dari pengakuan kami bahwa Roh Kudus-Mu telah datang dan diberikan kepada orang percaya, kepada kami semua, serta keterbukaan kami untuk diubah, diperbarui oleh karya Roh dalam hidup peribadahan kami kepadamu. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat, dan Tuhan sertamu. Sekian.